Halo sobat bisnis Kotshop, we got you go. Balik lagi di sesi bedah buku kali ini. Jadi di sesi kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Scan Master Your Time, Master Your Life. Ya, lebih tepatnya kita akan mereview di bab 1 itu subjudulnya itu Waktu Perencanaan Strategis dan Penerapan Tujuan. Oke, sebelum masuk kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, ada Mas Rafa. Saya Vika. Saya Ada. Oke, jadi kita akan membahas bab 1 dari buku yang tadi udah saya bilang judulnya itu. Di sini bukunya itu banyak bercerita tentang atau menulis tentang gimana sih tujuan hidup kita selama kita hidup, dan banyak kata-kata atau motivasi yang diberikan di bab 1 ini. Mungkin awal bedah buku ini kita mungkin mau review contoh kasus ya di bab 1 ini apa sih? Dari Kak Ade mungkin ada baca sedikit contoh kasus di bab 1. Ini ada salah satu cerita di bab 1 itu tentang pemburu yang pergi ke tepi hutan. Nah, dia itu menutup matanya, terus dia nembak ke asal arah gitu loh, Mas. Dia kan ditutup matanya, terus dia nembak, terus dia berharap bahwa akan ada keajaiban atau kebaikan, pasti bakal dapat ya. Kayak dia berharap tinggi gitu loh, padahal kan dia tutup mata. Itu kayak yang dijalani oleh seseorang tanpa tujuan yang pasti. Jadi dia itu buang-buang waktu dengan melakukan yang terbaik, tapi tuh nggak tahu tujuannya itu apa. Jadi dia itu seperti berlari tapi nggak ada tujuannya. Udah berusaha semaksimal mungkin, tapi apa sih tujuan dari hidupnya itu? Kayak sia-sia aja kan maksimal. Mungkin kalau mau aku tanggapin ya udah jelasnya dari Mbak Ada tadi. Pemburu tuh kayak kita yang kalau bekerja tapi tujuan kita bekerja tuh nggak tahu buat ngapain tuh loh. Terus mungkin dalam kehidupan juga kita bekerja terus sekolah terus sampai kuliah nih, tapi target kedepannya tuh mau ngapain tuh kita nggak tahu juga tuh loh, mau kemana kayak gitu. Mungkin contohnya kayak orang sekolah terus kuliah kan dia biasanya ngambil salah satu jurusan, kan dia udah tahu kan dia mau kesini terus kerjanya tuh mau di bidang apa kayak gitu sih. Kalau dari Mbak Vika ada tanggapan mengenai contoh kasus dari Mbak Ada tadi mungkin mengenai tujuan hidup? Kalau dari aku sih di sini kalau benar sih untuk dapat memaksimalkan waktu, kita tuh kayak perlu memikirkan tujuannya juga gitu loh. Tujuan kita tuh ke depannya tuh buat mau gimana, karena kita perlu benar-benar berorientasi tujuan dengan menetapkan tujuan kayak rencana, terus mengatur hidup kita tuh ke depannya kita tuh mau gimana gitu. Ini aku mau nambahin dikit deh. Kalau tujuan ini nggak harus tujuan hidup sih. Kayak kita tujuan nabung deh, teman-teman mungkin mau nabung, nah itu kan ada tujuannya kan, nabung tuh buat apa, misalnya mungkin mau beli rumah kan nabung duit kayak gitu. Jadi tujuan tuh bukan hanya kayak karir, tapi bisa jadi tujuan dalam kita menabung uang atau sesuatu yang lain. Seperti itu. Berikutnya mungkin kita ngambil pelajaran yang bisa diambil dari opini mungkin. Kalau dari aku di sini bagus banget sih buku ini, karena bagaimana kita tuh harus belajar tentang menentukan keinginan kita itu apa sih. Terus kayak dari keinginan kita itu tuh kita tuh harus menuliskan dari keinginan kita, jadi itu harus direalisasikan dalam tulisan. Terus kita juga tuh harus menetapkan jangka waktu, kapan sih keinginan dari yang kita mau capai ini tuh jangkanya misalnya 5 tahun, 3 tahun ataupun sebagainya. Terus kayak membuat daftar listnya, kita harus ngapain dulu, terus kita harus gimana gitu. Terus kayak dari daftar tadi kita terus harus diurutkan mana yang harus dicapai terlebih dahulu buat mencapai goals kita. Terus yang akhirnya kita juga harus mengeksekusi semuanya ini dan harus konsisten, karena kalau kita udah punya daftar yang mau kita capai, kalau kita nggak konsisten juga semuanya bisa tercapai gitu. Itu sih dari yang aku baca. Kalau dari Mbak Kalau aku baca di bab 1 ini kayak tertampar gitu loh. Aku tuh kayak hidup selama ini nggak ada tujuan yang pasti gitu. Banyak sebelumnya itu kayak tujuanku aku pengen hidup tuh
jadi orang kaya atau pengen bahagia, tapi patokan bahagia sama kaya seseorang itu kan beda-beda gitu. Nah itu ternyata itu bukan tujuan, tapi kayak mimpi atau khayalan gitu. Jadi kalau tujuan itu harus jelas, maka itu di bukunya itu kayak ditanyain sebenarnya apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang benar-benar betul-betul kamu inginkan, sampai ditanya sampai 3 kali gitu. Jadi biar tahu dengan jelas apa sih yang mau kamu capai dalam hidup ini. Terus sampai apa ya, kalau kita ceritain ke anak 6 tahun gitu dia paham dan bisa ceritain ulang ke orang lain gitu. Jadi harus benar-benar jelas tahu apa yang diinginkan. ya. Mungkin aku kalau mau nambahin dikit, pas kita nentuin tujuan hidup kita itu jangan dengerin orang lain sih pastinya. Kayak banyak contoh kasus kayak aku ngalamin sendiri sih, teman-temanku kan saat mau masuk ke salah satu jurusan, terus mereka tuh bingung tuh loh mau masuk jurusan ini apa ini, terus ada temannya dia dari sebelah masuk jurusan ini aja lebih gampang atau kayak gitu. Nah itu kan ganggu tujuan yang akan dia capai kan, gara-gara ngikutin pendapat orang lain seperti itu. Jadi apa ya, ya lebih banyak fokus pada diri sendiri, jangan terlalu dengerin orang lain seperti itu sih. Terus kalau tujuan hidup kayak yang benar-benar diinginkan itu menurutku enak banget sih kalau kita jalanin sesuai dengan yang diinginkan. Kayak apa ya, pekerjaan, terus kita ngelakuin pekerjaan itu, terus pekerjaan itu tuh sesuatu yang kita inginkan tuh loh, kayak hobi gitu loh. Oh, enak banget. Kayak contohnya sekarang tuh kayak YouTuber tuh loh, orang kayak jadi YouTuber terus jadi, selain jadi YouTuber terus itu jadi mata pencarian hidupnya dia tuh loh, dapat duit dari situ. Itu Dia pun juga senang melakukan itu. Menurutku itu wah enak banget sih kayak gitu. Kita teman-teman lain ada apa ya, relate dalam kehidupan kayak gitu. Contoh dikit nih dalam kehidupan. Kalau aku lebih biasanya waktu SMA kan aku nggak suka IPA dari dulu, dari tes SMA sampai SMA itu kayak udah takut, ini aku nggak mau mulai masuk IPA itu, nggak mau komit teman-teman gitu. Terus waktu tes itu ternyata ada kemungkinan aku baru masuk IPA tuh, tapi akhirnya ini gimana caranya aku nggak mau masuk IPA, akhirnya kayak ada beberapa yang aku sekolah terus aku masuk IPS gitu kan. Nah itu di situ kayak ya udah seneng aja, karena emang dari awal tuh aku nggak suka. Iya aku incarnya kayak gitu. Terus yang disalahin itu waktu kuliah ini aku kan nggak suka hitung-hitungan, tapi mau nggak mau ternyata aku harus masuk manajemen. Yang dimana itu juga ada hitung-hitungan kan. Terus kayak iya udah deh, kan kamu harus udah ngelakuin itu, ya udah. Tapi ya waktu itu aku gak suka, karena kan hitung-hitungan di manajemen kan nggak banyak nih, jadi kayak cuma sekilas aja. Tapi ya udah, tetap aku jalanin karena aku suka. Kayaknya aku udah lanjut dikit ya, karena aku masuk TI pikirnya kan, aku nggak tahu ya awal-awalnya tuh aku pikirnya ya lebih banyak di codingnya kan, ternyata TI itu dasarnya tuh emang matematika banget. Nah itu aku bisa sih matematika tapi nggak jago-jago banget. Nah terus aku pas masuk semester 1 tuh langsung kaget tuh loh, langsung dikasih matematika yang algoritma, terus matematika diskripsi gitu. Nah itu mungkin ya gimana ya, ya dijalanin aja sih kalau kayak gitu sih. Kalau dari mana sendiri? Kalau dari aku sih nggak ada ya, tapi mungkin ceritanya mirip sama teman Mas Alex. Itu ada sepupu itu kayak diharuskan sama orang tua sama kakaknya itu buat masuk di pendidikan PGSD. Kalau misalnya biar PNS kayak kakaknya gitu. Perjuangan buat jadi PNS itu kan sulit banget. Terus si teman apa ya? Sepupu ini kayak nyesel gitu, dia udah dapat 2 semester gitu, terus kemarin itu curang kayak aku nyesel banget, aku pengennya itu kesehatan. Jadi udah dijalanin selama 1 tahun, terus dia nyesel gitu karena nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu. Jadi kayak aku itu cuma setengah hati, kayak ini kan cuma kepengenan orang tua, nggak dari dalam hati gitu. Jadi nggak bisa lakukan yang terbaik kan. Tapi emang susah sih kalau emang kayak yang nyepalahin kalian orang tua, terus orang tua suruh kesini ya kayak gimana ya, mau ngelawan juga kayak susah gitu kan. Aku juga dulu yang pas awal-awal kuliah itu teman-temanku kan banyak yang mau ngambil kedokteran.
Jadi kayak ngambil kedokteran, tapi dari kampusku tuh ada tesnya gitu. Kalau kamu nggak lulus, nah itu bukan dibuang ya, dilempar ke fakultas yang lain, bioteknologi kayak gitu. Jadi banyak banget yang nggak lulus dari kedokteran terus dibuang ke biotek. Nah itu biasanya teman-temanku yang di biotek itu yang nggak lulus di kedokteran, mereka tuh kayak jalanin satu semester itu tuh nggak niat banget tuh loh di biotek. Jadi kayak masuk cuman seminggu tuh cuma 2 kali 3 kali. Nah pas ganti tahun depannya pas ada penerimaan baru, nah mereka coba lagi di kedokteran kayak gitu biasanya. Kalau anak-anak kedokteran di kampus tuh kayak gitu sih. Jadi dilempar ke biotek terus, tapi mereka nggak sepenuh hati, terus ya tahun depannya masuk lagi ke tes lagi ke dokter. Oke, mungkin apa ya, sekian mungkin ya pembahasan kita di bab 1 ini. Mungkin dari kami, mungkin dari konsep ingin memperkenalkan produk-produk yang mungkin bisa membantu bisnis teman-teman lebih berkembang dan menghasilkan lebih banyak omset. Mungkin dari rekan-rekan apa ada yang bisa disampaikan produk-produknya apa aja? Di Shop ini ada banyak banget jual alat-alat mesin kasir, mulai dari scanner, terus printer kasir, printer barcode, dan juga laci uang. Kalau teman-teman mau yang sepaketnya juga ada. Kita ada di berbagai marketplace seperti ada Shopee, Tokopedia, terus ada Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Terus kita juga ada di berbagai cabang di negara Indonesia ini. Terus ada di Jakarta, Semarang, terus Surabaya Barat, Surabaya Timur, terus Medan maupun Makassar. Jadi buat teman-teman yang kebutuhan untuk IDC bisa banget di cabang-cabang terdekat sesuai lokasinya teman-teman gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan bedah buku dari kami. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Dah.